Baik, berikutnya kita pelajari sifat-sifat logaritma ya. Yang pertama, logaritma itu mempunyai sifat linear. Artinya sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI tambah BI itu sama dengan masing-masing dijumlahkan ya. Sigma I sama dengan 1 N sampai N dari AI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dari BI ya. Berikutnya, kalau ada konstanta K ya, perkalian, K-nya itu bisa dikeluarkan dari tanda sigma ya. Jadi sigma dari K kali AI itu sama dengan K kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI. Ya, jadi K-nya itu bisa keluar dari tanda sigma. Nah, kalau tidak ada variabel I-nya seperti ini, sigma I sama dengan 1 sampai N dari konstanta ya, K. Itu artinya adalah K tambah K tambah K tambah K seterusnya ya sampai N kali. Berarti ini nilainya akan sama dengan N dikali K. Itu ya. Dari 1 sampai N ya ada N suku. Kemudian pengubahan batas bawah. Jadi kalau ada sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari AI, batas bawahnya 1, kita ingin ubah ke I sama dengan 2, batas bawahnya kita jadikan 2. Maka suku AI-nya akan menjadi AI min 1. Ya, ini kalau kita masukkan I-nya 1 kan jadinya A1 kan. Kalau kita masukkan I-nya sama dengan 2, jadinya A2 kurang 1, A1 juga ya, sama. Ya. Untuk suku atasnya dari N, ini akan menjadi N tambah 1. Ya. Ya kan, kalau kita masukin N ke sini jadi AN. Kalau kita masukkan N plus 1 ke sini juga N plus 1 kurang 1 jadi AN juga ya, sama. Oke. Nah, selain kita bisa menaikkan batas bawahnya dari 1 menjadi 2, bisa juga kita turunkan I sama dengan 1 menjadi I sama dengan 0. Kalau diturunkan jadinya gimana? Ini kan kalau kita masukkan I sama dengan 1 ke sini jadinya A1 ya. Berarti supaya jadi A1 juga di sini adalah AI plus 1. Ya, indeksnya jadi I plus 1. Ya, kalau kita masukkan 0 tambah 1 A1 ya, sama-sama A1. Untuk batas atasnya, karena ini berkurang 1 ya, atas batasnya juga harus kita kurangi 1. Jadi N-1. Gitu ya. Batas bawahnya dikurang 1 kan, batas atasnya dikurangi 1. Coba kita masukkan N ke sini, jadi AN kan, AN. Kalau kita masukkan N-1 ke sini, A N-1 plus 1, AN juga ya, sama. Oke, sifat yang terakhir adalah sifat pemecahan ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai P dari AI tambah sigma I sama dengan P plus 1 ya. Sampai N dari AI ya, di mana P-nya lebih kecil dari N ya. Misalkan sigmanya itu dari I sama dengan 1 sampai 10, kita pecah dari I sama dengan 1 sampai 5 tambah dari I sama dengan 6 sampai 10. Seperti itu ya. Oke, kita lihat contoh 3. Buktikan, kita diminta membuktikan ya, sifat pertama, kedua, dan kelima ya dari apa yang tadi kita tulis ya. Untuk sifat yang pertama, ini mudah ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI plus BI. Kembalikan ke definisi. Apa sih definisinya ya? Ini kan definisinya, masukkan I-nya sama dengan 1. A1 tambah B1. Gitu ya. Kemudian masukkan I-nya sama dengan 2. A2 tambah B2. Ya, gitu seterusnya ya. Sampai terakhirnya N. Masukkan I-nya sama dengan N. Berarti AN tambah BN. Nah, jadilah penjumlahan seperti ini ya. Notasi yang mungkin familiar kita gunakan ya. Nah, ini bisa kita himpun A-nya. Kita hitung menjadi gini kan, A1 tambah A2 sampai AN. Boleh nggak dihimpun? Boleh ya, karena penjumlahan sifatnya komutatif ya, bisa dibalik-balik ya. Itu juga asosiatif ya. Kemudian B-nya kita jumlahkan yang sama-sama B, B1 tambah B2 sampai BN. Ya. Ini sendiri tidak lain adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI. Sedangkan yang ini adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari BI ya. Terbukti ya untuk sifat yang
pertama ya, sifat pertama ini ya, yang ini tadi. Oke, sifat yang kedua sekarang. Sifat kedua ini ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari K AI. Ini kalau kita masukkan I-nya sama dengan 1 ke sini, berarti kan K kali A1. Gitu ya. Kalau kita masukkan I-nya sama dengan 2, jadinya K kali A2. Gitu seterusnya ya. Terakhir kita masukkan I-nya sama dengan N ke sini, jadinya K kali AN. Kalau kita gunakan sifat distributif, ini kan sama-sama K. K-nya bisa dikeluarin. K, buka kurung, A1 tambah A2. Dan seterusnya kan. Nah, ada nih sifat distributif ya. Sudah dipelajari, bahkan di bangku SD ya. Sifat distributif sudah dipelajari. Nah, ini jadinya K, A1 tambah A2 sampai AN, ini adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI ya. Nah, ini terbukti sifat yang kedua. Berikutnya sifat keberapa yang diminta? Sifat kelima. Mana nih sifat kelima? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ya. Nah, yang ini diminta kita untuk membuktikannya ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI. Ini kan definisinya A1 tambah A2 ya. Masukin I1. Kemudian I sama dengan 2 ke sini dan seterusnya ya. Terakhir masukkan I-nya sama dengan N. Nah, ini adalah definisinya ya. Kemudian kita ingin ganti nih ya variabelnya dari kurangi 1 jadi I-nya sama 0. Jadi kalau jadi dari 0 berarti kita paksa 0. Sama nggak nih A1 dengan A0? Ya nggak sama ya. Supaya sama berarti tambah 1 ya. Mau tambah 1 berapa? Ya 1. Boleh ya. Kemudian A2-nya kita ganti dengan A1 tambah 1 ya. Dan begitu seterusnya ya. Ini supaya lebih jelas, tambah lagi deh ya, sukunya ya, 1 lagi ya. A3. Supaya lebih jelas ya. Ini sampai AN ya. Untuk A3 kita ganti dengan A2 tambah 1. Gitu ya. Dan seterusnya sampai AN. AN-nya kita ganti dengan AN-1 plus 1. Ya. Sehingga ini menjadi polanya adalah seperti itu ya. Nah, ini I tambah 1 jadinya ya. Jadi sukunya menjadi AI tambah 1. Dimana I-nya itu dari 0 ya. Dari 0, 1, 2, seterusnya sampai N-1. Jadi I-nya batas bawahnya 0, batas atasnya adalah N-1. Gitu ya. Ini sama aja dengan A1 tambah A2 tambah A3 sampai AN ya. Ini adalah sifat yang kelima ya, terbukti. Ya, semoga bisa dipahami ya sifat-sifat logaritma, sifat-sifat notasi sigma ini ya.